Shalom adik-adik sekalian, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentu kabar baik, sehat, dan juga tentu merasa sukacita, bukan? Nah, memang kita pantas memuji Tuhan karena hingga saat ini kita masih baik-baik saja. Kita masih dalam keadaan sehat, walaupun masih tetap diancam oleh pandemi virus COVID-19. Tetapi kenapa kita bisa sehat? Kenapa kita bisa baik-baik saja? Tentunya karena Tuhan itu baik kepada kita. Karena Tuhan itu baik kepada setiap orang. Karena Dia tetap memberikan kesehatan kepada manusia, memberikan kesehatan kepada kita masing-masing, dan juga khususnya bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo. Dan kita harus akui bahwa perhatian Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengakui bahwa Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya. Nah, tentu ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, apakah karena kita juga baik? Nah, belum tentu karena kebaikan kita. Karena memang Tuhan masih mengasihi kita, masih baik terhadap kita. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita, begitu sayang terhadap kita. Dia mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tentunya setiap manusia adalah manusia yang berdosa, bukan? Termasuk juga anak-anak sekolah minggu. Tentunya kita juga pernah melakukan kesalahan, bukan? Dan tidak terlepas juga dari anak-anak sekolah minggu. Nah, kenapa kita berdosa? Karena memang kita adalah manusia yang mempunyai kelemahan. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan, dan kita harus mengakui bahwa kita juga manusia berdosa. Tetapi karena baiknya Tuhan itu, Dia tetap mengampuni dosa-dosa kita. Dia tetap mengampuni dosa-dosa dari setiap manusia, sehingga kita menjadi anak-anak terang, seperti yang dikatakan pada khotbah kita pada minggu yang lalu. Oleh karena terang daripada Kristus, oleh karena terang daripada Allah, kita menjadi anak terang. Dan kita menjadi anak terang disucikan oleh
darah Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam terang oleh karena terang Allah sendiri. Bukan karena kebaikan dan bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus dan suci, tetapi karena dikuduskan dan disucikan oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Karena itu kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Untuk itu kita harus memohon pengampunan di hadapan Allah atas dosa-dosa kita. Pernahkah kita berdosa? Tentu kita katakan pernah. Apakah kita mau menutupi dosa kita? Tentu ada juga yang mau menutupi dosanya, tetapi itu tidak baik. Janganlah menutup-nutupi kesalahan. Janganlah menutup-nutupi dosa kita. Dengan demikian, ketika kita mengaku keberdosaan kita di hadapan Tuhan, hidup kita menjadi kudus. Itulah benar. Ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak berdosa, sebaik apapun manusia, sebaik apapun diri kita. Pada hakikatnya, pada dasarnya, semua manusia berdosa. Termasuk orang Kristen. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Untuk itu kita harus hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Tetapi untuk dapat hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan, belumlah dapat kita lakukan secara sempurna. Selama hidup dalam dunia ini, kita masih menghadapi berbagai macam cobaan. Karena kita lemah, terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi janganlah kita menutupi dosa-dosa kita dengan mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Ini bukanlah hal yang baik. Bukan malah menyelesaikan dosa, tetapi malah akan semakin menambah dosa-dosa kita. Karena ketika kita katakan tidak berdosa, berarti kita menipu diri sendiri. Kalaupun ditutupi, dosa tetaplah dosa dan tidak akan berubah menjadi kebaikan yang berakibat pada hukuman yang akan kita tanggung sendiri. Nah, sekarang tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita adalah manusia berdosa. Akuilah keberdosaannya. Apalagi janganlah berbohong ketika kita melakukan keberdosaan. Ketika kita melakukan dosa, datanglah ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Karena Dia adil. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu, tentu seperti yang kita katakan tadi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Termasuk juga saya pernah juga berdosa. Kalian juga pernah berdosa. Anak-anak juga pernah berdosa. Dosa yang kita lakukan mungkin masih sebatas berbohong, curang, ataupun milih-milih teman, ataupun lebih mementingkan bermain game daripada ibadah di gereja, ataupun mendengarkan firman Tuhan. Lebih memilih bermain-main daripada harus melakukan aktivitas yang sudah ditugaskan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, pada hari ini, akuilah keberdosaan kita. Lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan.
dan kita tidak mengakuinya. Dan ketika kita tidak mengakuinya, malah akan semakin menambah dosa-dosa kita. Dengan mengakui dosa, maka hubungan kita dengan Allah akan baik. Ketika kita berhubungan baik dengan Allah, akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita, akan mendatangkan kenyamanan dalam diri kita masing-masing, akan mendatangkan sukacita di dalam diri kita masing-masing, dan kita dapat bergembira di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, mengakui dosa akan hubungan kita dengan Allah baik saja. Hubungan kita dengan sesama kita, teman kita juga akan baik-baik saja. Hubungan kita dengan orang tua akan baik-baik saja. Maka kita hidup dalam kebahagiaan. Karena itu, kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus hidup jujur di hadapan sesama. Kita harus hidup jujur di hadapan mama dan papa, sehingga kita hidup berbahagia. Karena kita sudah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh sangat berterima kasih pada hari ini, di mana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, serta memberikan kesehatan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Kalaupun kami berbuat dosa, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti kabarnya baik-baik saja kan? Dan pasti sehat. Nah, hari ini yang membawakan firman Tuhan yaitu dengan Bang Basar. Baik adik-adik, nah sebelum kita mulai kebaktian, kita nyanyikan satu buah pujian ya adik-adik, yaitu hari ini harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sukaria dan dengan riangnya adik-adik sambil bertepuk tangan. Ayo adik-adik, kita mari bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, untuk lagunya pembukanya kita udah selesai.
Gimana perasaannya? Sudah menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Pasti perasaan adik-adik sudah gembira kan? Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi untuk lagu pengantar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Abang Basar anjurkan siapkan firman Tuhannya. Ayo, siapkan firman Tuhannya. Baik, dibuka Alkitabnya. Oke, mari adik-adik dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Oke, dibuka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Sudah? Baik adik-adik. Nah, ayo kita menyanyikan lagu untuk pengantar firman Tuhan, yaitu seperti yang kau ingini. Kita mendengarkannya sambil lipat tangan, tutup mata, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ayo adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita tutup mata, mari kita satukan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan lagu atau sudah menyanyikan lagu untuk pengantar firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata kerajaan surga, Bapa yang baik, pada hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu berterima kasih dan mengucap syukur Bapa, karena pada hari ini kami bisa bangun pagi kembali, bisa menghirup udara segar yang Kau berikan Bapa dengan baik. Bapa, pada hari ini kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami Bapa, yaitu melalui via online Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami Bapa di dalam mendengarkan firman-Mu Bapa, agar kami bisa mengerti ayat per ayat yang disampaikan oleh abang sekolah minggu kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, ampunilah dosa kami Bapa, anak-anak-Mu ini Bapa yang banyak melakukan dosa kepadamu Bapa. Ya, inilah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, nah kita tadi sudah menyanyikan lagu pengantar firman Tuhan. Sekarang adik-adik, mari mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Mari dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Abang ulang lagi ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Untuk judul tema minggu kita di hari ini yaitu Allah mengampuni dosa manusia. Nah, ayo adik-adik, mari kita baca firman Tuhannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, abang punya suatu pernyataan. Nah, adik-adik tebak ya, pernyataan yang abang sampaikan ini merupakan wujud yang mematuhi firman Tuhan atau yang melanggar ya. Pernyataan pertama, memberikan sedekah kepada orang miskin. Ayo, siapa yang bisa menebak? Memberikan sedekah kepada orang miskin wujud patuh terhadap firman Tuhan atau tidak? Iya. Memberikan sedekah kepada orang miskin yaitu wujud patuh terhadap firman Tuhan. Pernyataan kedua, malas mengerjakan PR dari sekolah. Ayo, siapa sih di sini yang malas mengerjakan PR? Kira-kira malas mengerjakan PR dari sekolah merupakan wujud patuh terhadap firman Tuhan atau tidak ya adik-adik? Jawabannya tidak. Malas mengerjakan PR dari sekolah yaitu tidak mematuhi perintah Tuhan. Pernyataan ketiga, mengambil barang kepunyaan kakak atau adik. Nah, mengambil barang kepunyaan kakak atau adik wujud patuh terhadap firman Tuhan atau tidak ya adik-adik? Nah, jawabannya mengambil barang kepunyaan kakak atau adik itu merupakan wujud yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Pernyataan keempat, menghormati orang tua. Menghormati orang tua kira-kira wujud
mematuhi perintah Tuhan atau tidak ya? Nah, menghormati orang tua merupakan wujud yang mematuhi perintah Tuhan. Nah, adik-adik di sini jangan ada yang melawan orang tua ya. Sayangi orang tua adik-adik ya, hormati ya, karena dia yang sudah memberikan kasih sayang, sudah merawat kita ya adik-adik. Nah, pernyataan kelima, malas mengikuti kebaktian setiap hari Minggu. Itu merupakan wujud patuh terhadap firman Tuhan atau bukan? Nah, jawabannya bukan. Malas mengikuti kebaktian setiap hari Minggu merupakan wujud yang tidak patuh terhadap firman Tuhan. Nah, yang silang-silang ini yang tidak mematuhi perintah Tuhan dinamakan apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, wujud yang tidak mematuhi perintah Tuhan itu dinamakan dosa. Jadi, yang tidak mematuhi perintah Tuhan tadi, yang silang-silang tadi, itu dinamakan dosa. Dosa itu apa adik-adik? Dosa itu adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Ya adik-adik, semua manusia pasti berdosa. Dosa manusia sudah ada ketika manusia tersebut lahir ke bumi. Dosa tersebut pertama kali sudah ada ketika manusia pertama diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Ada Adam dan Hawa yang ketika itu adik-adik tidak mematuhi atau melanggar perintah Allah. Yang dimana ketika itu adik-adik Tuhan memerintahkan kepada manusia agar tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang berada di tengah-tengah Taman Eden. Namun mereka tidak mematuhi atau melanggar perintah Allah tersebut adik-adik. Akibat Adam dan Hawa tidak mematuhi atau melanggar perintah Allah tersebut, mereka diusir dari Taman Eden. Dan dengan bersusah payah mereka harus mengusahakan tanah untuk melanjutkan hidup mereka di bumi. Nah, sekarang Abang bertanya kepada adik-adik, lalu siapa yang bisa menghapus dosa manusia ya? Nah, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa manusia yang rela disalibkan demi dosa-dosa kita adik-adik. Oleh karena begitu besar kasih Allah adik-adik, maka Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela disalibkan agar semua manusia bisa selamat dari dosa. Seperti tertulis di dalam ayatnya dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Berarti adik-adik, hanya oleh kasih Allah saja kita sebagai manusia berdosa bisa selamat dari hukuman dosa tersebut melalui darah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap adik-adik yang sudah diselamatkan oleh kasih Allah melalui darah anaknya Tuhan Yesus Kristus ya? Yang pertama, sikap adik-adik menyadari dan mengakui bahwa adik-adik adalah manusia berdosa. Setiap manusia tentunya berdosa adik-adik, tidak terkecuali orang tua kita, adik-adik, adik juga, kakak, abang, dan tentunya kita sendiri berdosa adik-adik. Kita harus menyadari keberadaan kita di hadapan Allah, bahwa kita manusia yang berdosa dan tidak dapat meninggikan diri dan hati kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Adik-adik sekolah minggu juga harus mengetahui tujuan adik-adik beribadah, yaitu memohon pengampunan dosa di hadapan Allah. Jadi sebagai manusia berdosa, kita harus merendahkan diri dan hati kita adik-adik di hadapan Allah. Adik-adik tidak boleh sombong di hadapan Allah, karena Allah adalah punya alam semesta dan seluruh ciptaannya. Yang kedua, sikap adik-adik, yaitu adik-adik harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita manusia yang sudah menerima keselamatan dari Allah, adik-adik harus senantiasa mengucap syukur kepadanya melalui iman dan perbuatan kita. Firman Tuhan juga harus berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, yang pertama, adik-adik harus mengasihi orang tua, menyayangi orang tuanya, jangan melawan ya. Contoh yang kedua, adik-adik juga harus menyayangi teman, sayang kepada teman, temannya jangan diledek, dan jangan suka bertengkar terhadap temannya adik-adik. Dan perbuatan ketiga yaitu adik-adik juga harus mengasihi hewan. Adik-adik jangan menyakiti hewan ya.
Dan perbuatan keempat yaitu adik-adik harus rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan adalah yang sebagai penolong kita dan membimbing kehidupan adik-adik. Kesimpulannya untuk firman Tuhan hari ini yaitu, jadi sikap adik-adik yang sudah diselamatkan oleh kasih Allah melalui darah anaknya Tuhan Yesus Kristus yaitu menyadari dan mengakui bahwa adik-adik adalah manusia berdosa. Adik-adik harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Aktivitas minggu ini yaitu Abang akan memberikan soal 5 pertanyaan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang pernah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Nah, bagi adik-adik yang memberikan jawaban dengan benar dan mengumpulkan jawabannya sampai jam 3 sore atau jam 15, akan Abang kasih masing-masing 1 kupon untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, ada pengumuman juga adik-adik. Nanti di tanggal 29 Agustus sekolah minggu akan mengadakan malam puncak. Nah, malam puncaknya tersebut adik-adik akan disiarkan di live YouTube. Nanti live YouTube-nya akan dibagikan atau di-share linknya ke adik-adik di grup orang tua. Nah, untuk di malam puncak tersebut, malam puncak perayaan sekolah minggu, nanti akan juga ada pengumuman pemenang-pemenang yang mengikuti lomba perayaan sekolah minggu adik-adik. Jadi jangan sampai kelewatan ya adik-adik untuk menontonnya ya. Ingat tanggal 29. Oke adik-adik? Baik adik-adik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada hari ini kami berterima kasih dan mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa, kiranya Engkau mampukan kami Bapa untuk bisa mematuhi firman-Mu Bapa, agar kami bisa laksanakan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Bapa karena atas berkat-Mu dan atas kasih-Mu Bapa, Engkau telah menyelamatkan kami atas dosa-dosa kami Bapa, melalui perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Bapa, kiranya Engkau tetap terus membimbing kami, memberkati kami Bapa, agar kami tetap berada di jalan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk virus corona Bapa yang masih ada di bumi ini Bapa. Kiranya Engkau Bapa lakukan mujizat Bapa agar virus corona hilang Bapa, agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik Bapa, agar kami bisa berkumpul, bermain dengan teman-teman kami Bapa, dan juga agar kami juga bisa jalan-jalan bersama keluarga kami Bapa. Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa adik-adik di firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.